pengajian kita bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di pembahasan sebelumnya mengenai kitab ini yaitu tentang iradah Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna qada Allah taala ala arba'ati awjuhin. Jadi qada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. Ada qada'ut ta'at, qada yang untuk perbuatan taat, ada qada'ul ma'asi, qada untuk perbuatan maksiat, wa qada'un ni'am, qada tentang nikmat-nikmat, kesenangan-kesenangan, dan qada'us syada'id, dan qada mengenai bala bencana. Nah, itu ada 4. Wal madhabul mustaqimu fi dzalika kelompok yang benar dalam menyikapi 4 macam qada tadi adalah idza qada, apabila Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan lil abdi bagi seorang hamba at-ta'ata ketaatan, fa alaihi ayyastaqbilu bil judi wal ikhlas, maka dia harus menerimanya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Nah, jadi hamba-hamba Allah ini sudah Allah taala aturakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi setiap sesuatu itu dimudahkan jalan kemana yang akan diambil. Kan manusia ini paling kada tuh ada 5 fase. Alam arwah, lalu ke alam janin, ke dunia, alam barzakh, dan ke akhirat. Dalam sebuah hadis ujar Nabi itu, al arwahu junudun mujannadah. Jadi manusia yang ada di dunia ini sebelumnya itu sudah pernah bertemu di alam arwah. Sebelumnya tuh al arwahu junudun mujannadah itu maksudnya adalah kawan kita di dunia ini bisa jadi itu kawan dulu waktu di alam roh pernah sudah ketemu. Nah, itu hidup di dunia ini itu jar Nabi waktu memadahi Sayyidina Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau abiru sabil, pengembara. Karena kita ini berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Nah, sebelum lahir ke dunia itu sudah Allah aturakan seberataannya, termasuk janin mana yang akan ditinggali. Maksudnya lahir dari orang tua mana, orang mana kayak itu, nah abah mamanya siapa, itu sudah Allah aturakan. Ketika lahir ke dunia itu macam-macam. Ada yang lahir ke dunia abahnya kadeda, ada yang lahir ke dunia mamanya kadeda, ada yang lahir ke dunia abah mamanya kadeda. Maksudnya pas lahir abahnya itu sudah langsung meninggal, mamanya meninggal melahirkan kadeda abah mama kan. Kalau ada juga yang lengkap, itu sudah Allah aturakan. Nah, kenapa jadi dunia itu penting? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam gitu, nah, untuk akhirat. Jadi di dunia inilah kesempatan untuk membawa bekal ke akhirat. Nah, hubungannya dengan qada tadi, maka kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi ketika hamba itu tujuan akhirnya itu, stasiun akhirnya itu di akhirat itu adalah ke surga, maka akan Allah mudahkan jalannya selama di dunia. Jadi bilanya dipilihkan untuk jalan kebaikan, maka dijalani dengan baik. Lalu misalnya ada pertanyaan, bilanya sudah diatur kayak itu, bapak yuyuh beramal. Nah, makanya manusia ini ada ngarannya ikhtiar, ada ngarannya usaha. Jadi kayak berdiam aja, sembahyang ada, puasa ada, kayaknya masuk surga aja, karena kata itu. Tapi ada ngarannya ikhtiar kayak itu. Lawan juga kita ada tahu rahasia Allah, qada dan qadar Allah tuh kita ada tahu. Ada dalam tahu.
Para saulun kadeda yang di pramuka mengira-ngira banjir sampai salintuhut, kadeda mengira-ngira. Jakanya mengira tuh nah pasti sudah bersiap perahu karet atau mongki sementara sebelumnya gitu. Apa ngarannya pagar ditinggi sekira kada kebanjiran banyu masuk. Tapi kadeda yang kau menangguh ada tahu memang hujan rancak cuma ada pun setinggi itu kadeda mengiranya. Nah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemampuannya semampunya aja, kada kawa lebih daripada itu. Jadi Allah yang menentukan sebedataan. Wa dzakara al-Fadil al-Imam Maulana Alauddin fi syarhihi lil Masabih. Nah, Syekh Jari Imam Ghazali Al-Imam Alauddin sidin menjelaskan al-farqu bainal qada'i wal qadar huwa annal qada'a wujudu jamil mawjud fil lawhil mahfuz ijmalan la tafsilan wal qadar tafsilu qada'i as-sabiq bi jadi fil mawadil kharijiyah wahidan ba'da wahidin. Nah kalaunya ujar Imam Alauddin, ujar sidin perbedaan antara qada dan qadar adalah qada ini tulisannya di Lauhul Mahfuz secara umum, secara global itu qada. Tapi kalaunya qadar itu penerapan daripada qada tadi, sebuting kejadiannya, sebuting. Karena ada pulang ngarannya takdir mu'allaq lawan takdir mubram. Takdir mubram itu takdir nang kada kawa diganti-ganti kada berubah. Tapi bilanya takdir yang masih kau berubah itu ngarannya takdir mu'allaq. Yang lawan doa bisa berubah, nah itu. Yang aturannya hari itu kecelakaan, tapi karena hari itu berdoa lalu kada jadi. Aturannya hari itu kecelakaan, tapi nya bersedekah kada jadi. Itu takdir mu'allaq, ada pulang ngaran kemarinnya. Nah, artinya iradah Allah, kehendak Allah ini itu absolut mutlak, kada kawa diapa-apai, kada kawa diganggu-gugat dan tidak ada yang mengetahuinya. Summa innal muslimina fil qadar ala ikhtilafin. Nah, mengenai masalah qadar ini ada perbedaan beberapa kelompok. Pertama, minhum di antara mereka itu adalah man zahaba ila anna kullama yajri fil alam minal khairi wasyarri. Ada yang berpendapat bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, ada yang berpendapat pokoknya terjadi di dunia ini minal khairi wasyarri, yang kebaikan atau keburukan, wal af'al wal aqwal, perbuatan atau pengucapan, bi qada'illahi wa qadari, itu semuanya dari qada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wala ikhtiyara lil ibadi fihi, tidak ada pilihan bagi seorang hamba, tidak ada kesempatan untuk berusaha melakukan sesuatu bagi seorang hamba. Jadi seberataan terserah Allah taala. Yang kayak ini ngarannya apa? Wa yusamma hadzal qauma jabariyatan. Yang kayak ini ngarannya Jabariyah. Wal jabar, al jabar itu secara bahasa artinya al qahar wal ikrah, terpaksa atau dipaksa. Fayaqulun, maka Jabariyah ini berkata ajbarallahu ibadahu ala aqwalihim wa af'alihim min ghairi ikhtiyarin minhum fiha. Allah taala memaksa hamba-hambanya atas setiap ucapan, wa af'alihim perbuatan, min ghairi ikhtiyarin minhum fiha, tidak ada pilihan dari manusia tersebut. Wa yaz'umun, dan mereka mengira anna idhafataha ilaihim idhafatuha ilal jamadat. Jadi penisbahan, penunjukan, pengarahan apa yang dilakukan manusia itu kayak dilakukan oleh benda mati. Benda mati ini kayak kada bisa apa-apa. Nah banyu bergerak, nah botol bergerak, sebujurnya kada bergerak tapi digerakkan. Jabariyah itu kayak itu benar menganggap manusia ini. Wa hadzal madhabu batilun. Nah pendapat yang kayak ini ujar Imam Ghazali batilun, salah. Karena orang Jabariyah itu berpendapat manusia nih
manusia ini ya kayak benda mati. Nah digerakkan bilanya inya sembahyang kada poin terserah Allah Ta'ala aja di rumah bongot aja itu juga ya kada mau apa-apa. Nah yang kayak ini apa ini bagilon tersalah pokoknya merasa kayak benda mati. Li'annahum kenapa gerang jadi ini salah? Kenapa jadi ini salah gerang? Li'annahum in qalu hadzal qawla liyusqitu min anfusihim at-taqalib wa syabbahu anfusahum bisibyan wal majanin fi adami jiryanil khitab bihim. Karena sesungguhnya mereka ini kalau berpendapat yang kayak ini maksudnya manusia ini kayak jamadat benda mati, maka itu liyusqitu min anfusihim at-taqalib supaya diri mereka itu tidak mendapatkan taklif atau beban syariat. Kenapa jadi kayak itu geramnya? Karena ini kada bisi kekuatan, karena menganggap kada bisi usaha kayak dia mana bilanya kok dibantu Allah Taala sembahyang aman Allah Taala bangunakan bangun sahur puasa nah kayak itu. Jadi kayak apa bang? Jadi kayak kadeda taklif, kadeda kewajiban gasan mereka kan. Karena apa? Karena kada kawaba apa-apa kan. Kadeda bisi kekuatan, kadeda daya upaya. Wasyabbahu anfusahum dan mereka menggambarkan diri mereka itu seperti asibyan anak kecil atau orang gila yang kada dapat kewajiban atau beban apapun. Nah, faqad kafaru. Maka sungguh mereka ini kayak ini kafir karena salah memahami. Lalu li'anna madhhabahum yufdi ila ibtalil kutub, karena sesungguhnya pendapat mereka ini turunannya tuh nah itu akan membatalkan kitab-kitab suci Allah dan rasul-rasul Allah. Wa in qalu dzalika li ta'zimillahi wa tahqiri anfusihim majzihim, walaupun mereka berpendapat kayak ini nih karena ingin mengagungkan Allah Ta'ala, pokoknya yang kuasa benar Allah Ta'ala, manusia ini lemah. Nah gitu. Jadi berlebihan benar, offset. Lalu jadi Imam Ghazali kenapa gerang bebuhannya nih? Fahum mubtadi'un, mereka itulah ahli bid'ah li mukhalafatihim al-ijma', karena mereka itu menyalahi ijma'. Jadi bilanya kitab-kitab ulama bahari ahli bid'ah, nah kayak itu ahli bid'ah kayak ini yang kayak buan Jabariyah. Nah ini ahli bid'ah ulama bahari itu kayak itu. Karena bergerak maksudnya mereka tidak mempercayai atau membatalkan kitab dan rasul. Nah, Nabi Muhammad itu maksum. Nabi-nabi yang lain bang sama maksum, dijaga oleh Allah, tidak akan berbuat dosa. Sudah. Selain itu, Nabi ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa sidin itu maksum, artinya kada mungkin berbuat dosa. Ibarat tegawi dosa bang, langsung diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang terdahulu, lawan akan datang kaina belum. Nah itu. Kada mungkin juga Nabi menggawi dosa. Cuma artinya Nabi ini aman benar dah. Nabi mengikuti kunci surga. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Rasulullah SAW dalam menjalani hidup, isinya perjuangan seberataan. Mulai apa? Mulai sidin halus. Halus lah. Berusaha. Artinya Nabi ini ada usaha. Mulai halus, Nabi kan kadeda abah, lahir mama aja ada. Lalu umur 6 tahun mama meninggal umpat kai. Umur 8 tahun kai meninggal umpat paman. Nah waktu umpat paman itu ujar Nabi, ana ar'al ghanam, aku menggembala kambing. Min qarari ti ahli Makkah, mengambil upah dari jangan kita tuh duit orang Mekah, mau upakan mengingu kambing. Nah luar biasa. Maksudnya tuh ada perjuangannya. Sampai di situ kah? Ada. Sampai Nabi ini umpat menggani paman sidin berdagang umur 12 tahun 25 tahun tulak pulang berdagang ke Syam. Lalu kan umur 40 tahun Nabi itu dapat wahyu, diangkat jadi Nabi. Nah, waktu diangkat jadi Nabi apa?
itu merubah gaya hidup Sidin. Asalnya jadi orang disayangi di kota Mekah, lalu sesudah Nabi berdakwah itu salah satu orang yang dimusuhi. Kenapa? Karena Nabi ingin menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Tuhan. Uyuh bener lah tuh, uyuh bener. Ada perjuangannya macam-macam. Jadi kalau kita yang waktu kajian sirah itu, Nabi itu disambate, amun kayak ini netizen plus 62 ada di sana ada plus 62 bang lah. Netizennya sangar benar, langsung menyambatinya tuh langsung dari depan Nabi, menyambate sampai mengganggu secara fisik, sampai kayak Abu Jahal tuh nama di baju macam-macam. Nabi sembahyang ada di andaki tahi di muka rumah macam-macam, tapi dapat berataan itu, dapat seberataan tuh dapat. Seandainya kayak yang Jabariyah, Nabi itu bukan di rumah aja. Bila Allah Ta'ala hendak Islam tahbur di Mekah, maka kada nyaman bener kenapa itu berdarah-darah. Nabi kata Aib itu Nabi dasar berdarah. Waktu perang Uhud itu Nabi itu kepala Sidin itu kena pedang. Cuma kan hari itu kepala itu helm. Nabi itu helm yang perang kena pedang. Nah di kepala pas, jadi helmnya tuh ketajak di kepala. Misalnya ini helmnya lah. Nah kan kita memasang tuh asal di kepala nyaman lah. Dia jatuh pakai pedang lalu berpisit. Nah pisit benar. Jadi tuntung perang Uhud nih sahabat nih menarik ini. Sampai Abdurrahman bin Auf tuh menarik pakai gigi. Tepacul helmnya ini tepacul, gigi Abdurrahmannya tepacul juga. Makanya bakal jadi perang Uhud Abdurrahman tuh bepandir tuh bahasa Banjar tuh mina pilat kah itu gigi paculan nang manu tadi. Nah sampai situ Nabi Muhammad perjuangannya tuh jakanya kayak ini Bang Jar berdoa, ya Allah turunkan malaikat, habis selesai kawalah kayak itu. Sejujurnya kau aja, cuma rumusnya tuh ada kayak itu. Karena apa? Nabi ini mencontohkan umat yang berikutnya supaya berjuang bujur-bujur. Perang Badar itu malaikat turun karena syarat dan ketentuan itu berlaku. Bujur-bujur artinya ada kesabaran, ada keyakinan, ada ketaatan dengan pemimpin. Jadi berhasil malaikat turunan. Perang Uhud itu ada ketidakpatuhan terhadap pemimpin. Bukan siapa? Bukan pemanah. Ujar Nabi kan memasani yang pemanah di atas, pokoknya jangan turunan sampai tuntung sama sekali. Sekalinya masih di tengah pertempuran, jaka ibarat itu lagi masih kick off lagi, belum habis waktunya, turunan sudah dikira sudah habis, lalu diserang dari belakang. Itu Bang. Menyambut tadi Nabi kalau maunya berbuat dosa itu langsung diampuni ya. Lalu saya ada dengar dan melihat di televisi atau ulama yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad tidak ada jaminan masuk surga. Nah ini yang mungkin juga bikin kontroversi gitu. Kita sebagai umatnya, masa sih Nabi kita nggak masuk surga? Nah, kan jadi pertanyaan nih. Nah, itu pernyataan beliau itu seperti apa ya? Pertanyaannya. Jadi Nabi itu maksum itu adalah artinya itu dijaga. Jadi Nabi itu kadang mungkin menggawi dosa, kadang mungkin menggawi dosa, kadang mungkin terus misalnya nih ya kada mungkin tadi. Misalnya kada mungkin. Misalnya tegawi juga langsung diampuni. Nah, misalnya tegawi langsung diampuni ini adalah contoh tentang Nabi ini pokoknya aman benar dah. Nah, itu. Nabi ini kada mungkin membuat dosa, itu kada mungkin. Kada mungkin Nabi maksum sudah. Berarti aman benar nih dah, aman dah. Maksudnya secara hitung-hitungan seorang hamba nih baik dan buruk. Ke surga apa kayak apa? Nah, kalaunya untuk ke surga Nabi Muhammad ini dijamin, nyata benar dijamin. Cuma bunyi hadisnya tuh kayak ini, Nabi
pian ini masuk surga kayak apa? Nya kan diujar Nabi, yang memasukkan kita ke surga ini lain amal, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan rahmat. Pian bang Nabi, iya ujar Nabi, rahmat Allah taala juga. Nah itu. Nah itu yang apa artinya bahasanya? Bisa salah paham. Maksud rahmat Allah itu kayak ini nah. Amun kita berhitung bubujur, berhitung apa nih? Lek-lekan apa yang kita gawi ini kada sebanding lawan yang didapat di akhirat. Makanya maksudnya rahmat Allah taala. Bahkan umat nabi-nabi bahari yang umur 1000 tahun gin kada kawa itu menyaingi nikmat yang didapat kayaknya di surga. Bandingannya tuh kan ada sama. Misalnya kayak inilah orang berjualan. Modal 10.000, jualan. Ujungannya 100.000, 10 kali lipat kan? Untung benar. Untung sudah. Lalu yang si B modalnya 10.000, sekali ujungannya sampai 1 juta. Nah itu luar biasa, dah kan masuk di akal dah. Manusia hidup di dunia ini umur umat Nabi Muhammad kan baina sitin wasabain antara 60 sampai 70. Ya. Sudah umat bahari yang dilawasakan 1000 lawas. Sudah 1000 kita 70-an. Dibanding lawan surga Allah taala yang di Al-Qur'an itu rajak benar diulang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu kan ada bandingannya. Apa yang gawe setumat ini nah lawan ngena di akhirat itu ada bandingannya. Nah itu maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kayak ini kalau kita hitung-hitung umur bumi ini nah kada ada yang tahu berapa juta tahun. Karena waktu diciptakan bumi ini Nabi Adam itu kada langsung turun. Jadi bumi ini diciptakan lawas dah. Nah imbal lawas bumi diciptakan ini hanyar Nabi Adam turun. Jadi kada bumi diciptakan langsung ada orangnya, ada. Nah, bumi diciptakan lalu ada makhluk sebelum Nabi Adam dulu. Makanya malaikat itu kan mempertanyakan lawan Allah taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang may yufsidu fiha, yang merusak di muka bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Lalu jawaban Allah taala apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu aja Allah taala. Nah, kayak itu. Ada maksudnya sebelum manusia sudah. Nah, mulai bumi ciptakan tuh nah sampai Nabi Adam ada tuh berapa tahun? Lawas dah. Sampai hari ini berapa tahun? Umur dunia ini nah. Lawas lo anggap misalnya umur dunia nih bumi ini anggap misalnya 500 juta tahun. Misalnya 500 juta tahun. 500 juta tahun itu kada kawan dibandingkan juga tetap lawan akhirat yang apa? Khalidina fiha abada. Itu rahmat Allah taala. Jadi ini pertanyaannya, Nabi kan dijamin surga. Nah, kata-katanya tuh ada pas bang, ada pas dipakai kayak itu, ada pas. Kenapa aja? Karena yang selevel sahabat aja itu sudah dijamin masuk surga. Selevel sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Selevel sahabat. Bahkan dalam sebuah hadis ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, sebenarnya umatku nih masuk surga. Illa man aba itu artinya kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertakon, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kada hakun? Ujar Nabi, yang kada hakun itu adalah orang yang tidak taat kepadaku. Nah, jadi rumusnya tuh kayak ini, masuk surga seberatan kecuali yang kada hakun. Nah, gitu. Tapi kalau yang udah pesan neraka duluan, yang udah pesan neraka kan ada kan orang kita yang pesan neraka. Nah, itu rahasia Allah taala. Nah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kada ada yang tahunya. Nabi bang kenapa jadi tahu? Karena itu wahyu. Makanya waktu kejadian turun surah Abasa wa Tawalla. Jadi Abasa wa Tawalla itu sebujurnya kasusnya adalah Nabi ini lagi membujuk pembesar-pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Waktu itu kasusnya.
lagi membujuk membesar Quraisy masuk Islam, lagi memandiri gitu, membujuk. Datang Abdullah bin Umi Maktum, datang lawan Nabi, minta lajari gitu bahasanya. Cuma pas waktu itu Nabi pas kada jaka ibarat tuh kada tajanake Abdullah bin Umi Maktum masih memandiri bin membesar Quraisy nih, karena ini secara posisi penting gitu. Nah kada inget tangan Abdullah bin Maktum. Lalu kada lawas ya turun ayat menegur Nabi. Abasa wa tawalla anja al-a'ma. Abasa wa tawalla, abasa ini bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Anja al-a'ma, ketika datang a'ma, orang yang buta. Nah, yang orang kafir Quraisy tadi, jadi kenapa Allah mencela? Karena yang didakwahi Nabi tadi itu sudah ada cap, sudah ada jaminan kada betahaba iman. Nah, ini wahyu dari Allah. Selain itu, Pang, siapa yang tahu? Kada ada yang tahunya. Maksudnya manusia sedunia ini kada ada yang tahunya. Jadi yang surga lawan neraka itu dasar Allah Ta'ala yang tahu, yang lain kada ada yang tahunya, kecuali yang sudah ada pastikan dari Al-Quran ataupun hadis. Nah itu masuk surga nerakanya jelas. Yang jelas masuk neraka siapa? Abu Lahab, karena ada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, ada khusus. Kalau yang lain, Bang, tahulah kada yang tahunya. Surga, Bang, sama juga. Sama kayak itu, ada yang tahunya. Orang munafik itu ucapannya syahadat, umpat sembahyang, berpuasa, tapi sekalinya kada beriman, hatinya kada beriman. Nah itu kan ada yang tahunya juga. Makanya di Al-Baqarah itu di awal-awal itu kayak ini bunyinya, idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan mereka, maksudnya kekawanannya, yang kelakuan kayak setan tuh. Nah, idza khalau ila syayatinihim qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kalian. Bahasa kita, aku ini kayak buhan ini menjual sebujurannya. Inna ma nahnu mustahziun, kami ini kebubuhannya itu mulu-hulu saja. Nah, kadang tahu. Bapak kayaknya apa ya di akhirat nang tahu seberataan. Nah itu. Jadi apa? Itu bujuran rahasia dari Allah. Kadang tahunya, kadang tahunya tenang. Nah, jadi walaupun orang-orang yang bermain dengan kata-kata seperti mengucapkan saya pengen ke neraka gitu, artinya kita juga belum tahu ya. Kada tahu kayak itu. Kalau pina akhir umurnya bertobat. Nah, kada tahu kan. Cuma maksudnya amun secara hukum kata-kata itu bisa membawa kekafiran. Kata-kata yang seakan neraka itu menghulu-hulu. Nah, itu kalau dalam Tuhfatul Arifin itu kata-kata yang membawa kekafiran, itu secara hukum itu jelas sudah. Nah, cuma apakah ini secara personal pasti masuk neraka, kada tahu. Rahasia Allah. Kada tahu kalau pina ujung umur bertobat. Gitu roles tuh. Siapa yang kada tahu di tahun itu? Kayak apa terkenalnya Sidin? Di ujung umur Sidin hanya bertobat. Kada ada tahunya. Kita roles. Pasti waktu lagi tenar-tenarnya tuh kada ada terpikir. Siapa? Kada ada terpikir. Lagi tenar-tenarnya tahu seberatan itu. Kekanakan kayak ulun tahu kita roles tuh kayak apa. Yang kada tetamu tuh saking terkenalnya kada ada menyainginya istilahnya. Salah akan umur bisa berubah. Nah kada tahu. Kada tahu kita yang kawanan kita roles waktu masih hidup tuh kawanan Sidin yang meninggal tapi belum sempat bertobat, kada tahu kita. Itu rahasianya. Jadi kada tahu yang ini surga, kada tahu. Makanya di Al-Qur'an itu menyebutkan sifat bukan sosok. Sifat bukan sosok, bukan orangnya. Jadi sifatnya. Yang ke neraka itu orang kafir, lain menyambut ngaran. Makanya yang menyambut ngaran sedikit aja. Yang menyambut ngaran Abu Lahab, ada Haman, ada Qarun, sedikit aja. Musuh Nabi itu banyak benar. Abu Jahal itu jahat benar. Abu Jahal itu gelarnya Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran sedikit pun kadeda disambut ngaran Abu Jahal. Banyak ayat yang itu menyinggung Abu Jahal. Turun ayat Abu Jahal bakal lakukan apa? Turun ayat menyinggung Abu Jahal. Karena ada bakal lakukan pulang, turun menyinggung Abu Jahal, tapi kada disambut ngaran. Nah itu. Jadi kan bilang Ustaz tadi kan masuk surga itu karena rahmat Allah.
Kalau misalnya ada bangun, misalnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, gimana tuh? Gimana gitu loh? Namun ya hukumnya nyaman ya. Bila nyanyi selama masih Islam bersyahadat ada harapan ke surga. Cuma kan neraka pang dulu lawas. Ada jadi kan Enggak. surga itu kan rahmat Allah. Enggak. Kalau ada beramal pun, misalnya ada sholat, ada puasa. Iya asalnya bersyahadat. Kan ini man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Maksudnya tuh bila nyanyi bersyahadat artinya beriman Allah Ta'ala nih. Beriman. Nah itu ada harapan ke surga. Jadi beriman itu syarat ke surga. Jadi misalnya beriman, percaya Allah Ta'ala. Tapi kada beribadah sama sekali itu kayak apa jar? Inya dihukum di neraka sesuai dosanya. Misalnya nih sekali sembahyang di neraka 500 tahun. Berarti kali 5 kali 5 250 tahun. Kalinya misalnya hidup 40 tahun. Kali ada puasa berapa ratus tahun misalnya di neraka seini. Tapi karena ada misqala dzarrah sedikit inya beriman, maka selawas-lawasnya di neraka ada harapan keluar walaupun hangit benar sudah. Kalau begitu berarti harus beramal dulu, baru ada rahmat Allah kan gitu. Inge. Cuma minimal dapat rahmat Allah tadi ya beriman percaya Allah Ta'ala. Nah itu makanya kayak ini orang yang kada sembahyang beberapa kali ada yang bedahkan orang yang kada sembahyang tuh nah itu ada dua kemungkinan. Satu, kada sembahyang karena malas. Dua, kada sembahyang karena tidak meyakini sholat itu wajib. Kalau dalam hukum Islam berdua ini sudah dipadahi, sudah ada SP1, 2, 3 kada masih juga tetap sembahyang, maka dieksekusi berdua. Cuma ketika sudah dieksekusi nasibnya belainan. Yang si A kada hakun sembahyang karena malas tadi itu dikuburakan atau penyelenggaraan jenazahnya tetap kayak orang Islam. Karena apa? Inya tuh kada sembahyang karena malas saja. Cuma secara keyakinan akidahnya nya masih percaya Allah Ta'ala, percaya Nabi Muhammad. Jadi tetap dianggap Islam. Yang kedua, ini secara keyakinan inya kada percaya lalu, maka dianggap kada Islam lagi. Walaupun secara administrasi istilahnya tuh nah inya merasa Islam, tapi pas dicek kada lagi gitu. Nih nah, di akhirat bang kayak apa? Nah, bilanya yang ini maksudnya lurus kada berubah di akhirat yang si B tadi itu jelas sudah kada ada harapan ke surga karena keimanannya bermasalah. Karena bilanya yang wajib dipadahkan kada wajib itu bisa membawa ke kafiran. Sembahyang tuh nyata wajib dipadahkan kada wajib, nah itu bisa membawa ke kafiran. Kalau yang si A ya kada sembahyang lalu puasa makin naik, zakat akhirnya jauh benar dah. Kayak apa yang kayak ini, selamanya masih ada iman, harapan untuk ke surga itu ada aja. Itu penting. Lalu ini yang gasan orang ada penyembayangan bagusnya harus dibadahi gitu. Di akhirat itu yaghfirullahu ma yasha. Allah Ta'ala itu di akhirat itu kena mengampuni terserah Allah Ta'ala aja. Mengampuni yang terserah Allah Ta'ala aja. Kayak itu. Ini yang kada sembayangan jangan dibadahi bang terangnya. Mungkin kada sembayangnya. Maksudnya tuh kayak ini nah. Kalau seseorang itu beriman, harapan keluar dari neraka tuh jelas ada. Nah, lalu bilanya yang masalah sembahyang, puasa, zakat macam-macam itu apa? Itu dosanya terserah Allah Ta'ala aja. Bisa jadi vonis itu diringankan. Bisa jadi ada tahu rahasianya. Karena kayaknya ada ibadah-ibadah yang itu hubungan lawan Allah Ta'ala. Ada ibadah-ibadah yang itu hubungan lawan masyarakat atau sosial. Sama kayak dosa itu ada yang hubungannya langsung dengan Allah Ta'ala, ada yang dosa itu hubungannya dengan manusia. Kalau yang dosa itu hubungannya lawan Allah Ta'ala, taubatnya tuh cuma 3 syaratnya: menyesal, berjanji tidak mengulangi kayak itu nah. Apa ngaranya
menyesal itu melakukan dosa, sadar lalu ada hendak mengulangi lagi. Tapi kalau dosa terhadap manusia tambahannya satu, mengembalikan haknya. Misalnya mengambil minta rela, tamakan ampun orang minta rela, ada tambahannya. Nah, berarti yang dosa lawan Allah Ta'ala itu terserah Allah Ta'ala. Sembahyang itu dosa ganal amun ditinggalkan. Tapi walau kayak apa aja, sembahyang itu urusan lawan Allah Ta'ala. Jadi rahasia benar. Jadi orang ada penyembah yang ada penyembah yang itu sakit benar lah karena di akhirat. Rumusnya iya, di dalam kubur bang iya juga. Cuma mungkin lah kayaknya diampuni Allah Ta'ala, mungkin aja gitu. Karena itu masuk dalam kategori yaghfirullahu may yasha. Terserah Allah Ta'ala aja mampuni. Karena itu hubungan dengan Allah Ta'ala nih, rahasia Allah Ta'ala. Makanya apa ngarannya nih? Yang rugi di akhirat itu, Nabi itu membedakan yang rugi di akhirat itu adalah orang yang mengganggu hak orang lain. Yang manil muflis, Nabi pernah bertakon, jangan Nabi manil muflis, nang orang rugi itu nang kayak apa gerang? Ya sahabat loh, amun menurut kami nang rugi itu yang apa ngarannya nih? Kan pertama Allah wa Rasulullah alam, Allah Ta'ala yang tahunya aja. Lalu menurut kami Nabi yang orang rugi itu apa ngarannya nih, istilahnya berjualan tuh nah kada tebik modal nah betul kayak itu. Lalu ujar Nabi, orang yang muflis itu adalah inya pahalanya banyak, tapi waktu di akhirat orang mengambil pahalanya. Karenanya apa? Mengganggu hak orang lain, menggibahkan, mengibatikan, nah itu. Nah, itu muflis itu khusus gasan orang bermasalah sosial lain yang hubungannya langsung melawan Allah Ta'ala. Bunyinya tuh nah, kada yang sembahyang tuh Allah Ta'ala langsung, nah lain itu, nah rugi itu malah itu. Nah, jadi kayak apa lagi hubungannya? Orangnya kada beriman, tapi kada menzolimi orang selama di dunia, itu siksaannya teringan daripada orang yang kada beriman tapi menzolimi. Artinya siksanya itu banyak. Jadi ada perbedaan juga, walaupun sama-sama di neraka itu orang. Nah, ada riwayat memandahkan Abu Thalib itu siksaannya termasuk paling ringan di neraka. Karena apa? Membantui Nabi. Ada keringanan. Abu Lahab itu termasuk musuh Nabi. Nah, itu. Tapi Abu Lahab ini waktu Nabi lahir sidin himung. Waktu Nabi lahir sidin itu memerdekakan budak karena saking himungnya. Dan Nabi itu lahir hari Senin. Makanya di riwayat itu sebutkan Abu Lahab ini diringankan apa ngarannya nih, siksanya waktu hari Senin. Nah, jadi ada nama itu. Jadi kayak apa bang sebujurannya? Nah, makanya ujar Nabi itu ada dua macam, ada roja, ada khauf. Roja itu harapan kita diampuni Allah Ta'ala, khauf itu takutan lawan azab Allah. Selama kita di dunia ini harus seimbang roja dan khauf. Tapi bilanya sudah pindah garing benar tuh nah, itu roja aja, jangan khauf lagi. Roja itu artinya Allah Ta'ala mengampuni, maha memberi rahmat nih, itu aja dipikirkan. Jangan yang khaufnya lagi. Harus seimbang ujar Nabi. Itu. Jadi intinya kalau hubungannya lawan iradah Allah, artinya rahasia Allah tuh, seberatan rahasia Allah. Sahabat itu kada tahu apabila dakwah Nabi ini berhasil, kada tahunya. Pokoknya penting umat Nabi. Siti Khadijah itu menyumbang untuk dakwah habis-habisan. Jadi menurut riwayat itu waktu Sidin meninggal tahun 10 kenabian itu duit Sidin itu habisan dakwah sudah. Dan waktu Sidin meninggal itu kondisi kaum muslimin lagi sakit-sakitnya. Kada kelihatan menang itu lagi sakit-sakitnya. Tapi ternyata 4 tahun sesudah Sidin meninggal 1 Hijriah hanya kelihatan menangnya gitu, mulai berkembang sudah. Nah sahabat tuh kada tahu kayaknya kayak apa, penting umat Nabi percaya. Bahkan salah satu yang paling
yang hadisnya itu ada mimpi itu terus dijaga waktu penaklukan Konstantinopel yang main di Istanbul. Nabi itu bepadah, ujar Nabi, la taftatihan al-Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishuha. Konstantinopel nanti akan ditaklukkan. Yang menaklukkannya adalah pasukan terbaik, the dream team, pasukan terbaik. Kaptennya terbaik, pasukannya terbaik, ujar Nabi. Sahabat itu waktu mendengar hendak masuk penghargaan itu, pertama kali yang kalau menggawe waktu masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sidin pertama kalau tulakan ke Konstantinopel nih, saking hendaknya. Berarti lah kalau ini dihitung-hitung mulai Nabi berucap tuh, nah kada tahu mungkin Nabi berucap tuh ada madahi tahun 5 Hijriah, mungkin sesudahnya kita hitung dari Nabi meninggal aja. Nabi meninggal itu tahun 11 Hijriah, ada mungkin kan Nabi berucap itu pasti sebelumnya dihitung tahun 11 aja. Muawiyah bin Abi Sufyan itu jadi khalifah tahun 41 Hijriah, 30 tahun sesudahnya. Tulak Konstantiniyah bisa lebih daripada itu, anggap 30 tahunnya kurang lebih. Dari Nabi berucap sampai tulak pertama kurang lebih 30 tahun lah habis. Persaulan lebih bang, kurang lebih 30 tahun, pasti lebih dah. 30 tahun sahabat ini ingat tetap anak menggawe tulak pertama. Nah ada sahabat Nabi yang tuha gegaringan, Abu Ayyub Al-Ansari tuha ini gegaringan pulang, tetap anak umpatan. Aku jasidin pokoknya umpatan, bilanya aku meninggal kubur di titik terjauh. Jadi bilanya itu belum ditaklukkan, paling kadang aku dikubur tuh mendengar pasukannya ini siapa, langkah kakinya ini bebon siapa, sampai segitunya. Ini kan kada tahu qada dan Allah, qada dan qadar Allah ini siapa sebujurnya, mereka ini kada tahu. Tapi kan tetap usaha dilakukan. Dalam sejarah tuh bisa sampai 10 kali hanya berhasil, dan berhasilnya itu 800 tahun kemudian. Awas benar kok, 800 tahun. Kita aja lawan Datuk Kelampayan dia 300 tahun aja. Datuk Kelampayan itu kan hijriahnya 1100 hijriahan bukan lebih. 1100-an. Datuk Kelampayan itu menulis Sabil Muhtadin itu tahun 1193 hijriah menulis Sabil Muhtadin. Nah sebelum itu Datuk Kelampayan lahir. 300 tahun lawas dah mulai Datuk Kelampayan, ini 800 tahunan. Jadi mimpi itu dijaga-jaga terus. Kan kada tahu nih qada lawan qadar Allah Ta'ala siapa sebujurannya nih orangnya, tapi tetap digawe. Nah itu apa tuh ngarannya? Itulah ngarannya ikhtiar, ada usaha. Kita kada tahu lagi ke surga kan neraka kada tahu, tapi kita ada ngarannya ikhtiar, ada ngarannya usaha. Dari usaha tadilah hanya ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lawan kita kada tahu rahmat Allah Ta'ala itu nang mana, nang amal pengunci kena di akhirat itu nang ada tahu. Yang kayak menolong itu nang mana ada tahu. Kayak kita juga misalnya apa ngarannya nih pas rajia jauh rajia apa itu ada tahu nih jauh lengkap dah, SIM, STNK, BPKB dibawa lengkap. Soalnya sampai raja vaksin lain kan. Maksudnya kan tahu di akhirat itu amal ibadah mana yang akan menyelamatkan, makanya digawe sebenarnya termasuk dosa kan tahu juga. Jadi ada riwayat memandangkan kayak ini, ada seorang ayah kayak itu laki-laki batis sebelahnya di surga dah, batis sebelah di surga dah, ditarik kada jadi. Nah menarik siapa? Nang anak. Kenapa? Karena ujar nang anak abah ulun ini Allah Ta'ala kada belajar ulun, umpatan ulun belum neraka di sebelah dan surga. Nah itu rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ini rahasia makanya ada ngarannya ikhtiar. Jadi nah lalu sebujurnya bang mazhab yang betul dalam masalah qada dan qadar Allah ini apa gerang? Wal mazhabul haqqu huwa annal mu'assara majmu'ul qudrataini qudratullahi wa qudratul ibad fal af'alu sadiratu minal anil ibad kulliha bi qada'illahi wa qadari walakinna lil ibadi ikhtiyar fa taqdir minallah wal kasbu minal ibad.
Jadi kayak ini rumusnya. Sebenarnya yang terjadi di dunia ini memang Allah Ta'ala yang sudah mengatur. Nah itu. Tetapi hamba ini ada memiliki ikhtiar, pilihan. Kawan memilih. Jadi takdir, at-takdiru minallah, takdir itu dari Allah, wal kasbu minal ibad, usaha itu dari hamba itu sendiri. Nah, inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diantara Jabariyah lawan Qadariyah. Qadariyah ini lawan Jabariyah, yaitu seberatan yang digawi ini dasar kehendak si hamba juga. Jadi hamba itu memiliki kekuasaan untuk menentukan sendiri. Nah, kalau nya Ahlus Sunnah wal Jamaah ada, pokoknya takdir Allah itu ada dan hamba itu memiliki usaha, ngarannya ikhtiar. Nah, itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya al-aslu sadis fis sama' wal basar. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridha. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.